Iya, kok melu bocah-bocah sih? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, ini saya mau membuat video ya, video tutorial tentang usaha kapling tanah ya. Merangkak ke properti. Nanti awal orang usaha properti bagi pemula ini memang saya sengaja nyoteng di depan tanah yang sama masih semak belukar, karena pada saat kita mau membuat bisnis properti, membangun bisnis properti, yang pertama itu di samping modal ya semampunya, secukupnya, minimal ya mungkin 100 sampai 500 juta sudah bisa mengarah ke bisnis properti ya. Tapi diawali dengan usaha kapling dulu, kapling tanah. Apa itu kapling tanah? Kapling tanah itu berarti tanah satu bagian dipecah. Nah, namanya kapling ini. Ya dulu awalnya juga begitu, membeli tanah yang masih semak belukar, yang harganya murah, luasnya lumayan sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian kita beli, kita biarkan dalam jangka beberapa bulan. Nah, kemudian kita milih tanah yang akan kita beli. Kita harus pilih dulu. Yang pertama, kalau memang itu tanah kering apa tanah basah ya. Nah, kalau udah tanah kering berarti kita tinggal melanjutkan di lahan tersebut hijau atau kuning. Kita tanya kepada kepada PUPR, Dinas PUPR. Di sana nanti kita ditunjukin peta letak geografis tanah itu, termasuk lahan hijau apa lahan kuning. Boleh tempan ya? Oh enggak Pak. Iya. Kalau lahan hijau berarti kemungkinan bisanya untuk persawahan, untuk kolam. Itu belum bisa kedepannya untuk bisnis properti. Tapi kalau lahan itu sudah kuning ya, pengertian hijau dan kuning itu, kuning itu yang sudah diizinkan pemerintah untuk dibangun rumah atau bangunan ya. Ini kalau di sini tanah statusnya masih basah mungkin, tapi sebelahnya sudah kering ya. Itu kebetulan ini yang satu punya penduduk, yang sebelahnya itu yang untuk voli, anak-anak lapangan voli itu di sana. Ini bersebelahan dengan punya pengembang ini. Ini pengembangnya dulu juga belinya masih bentuknya sawah, terus dikembangkan, kemudian dikeringkan, baru di kafling. Tentu saja untuk saudara-saudara semuanya, bagi yang berminat ya, mau memulai dari awal bisnis properti, itu adalah kita awali dari tadi pembelian tanah itu. Nah, kalau sudah tanahnya jalurnya kuning, baru kita lihat akses masuknya. Akses masuk tidak harus sudah jadi seperti ini. Masih tanah nggak apa-apa, tapi kita lihat di gambar peta apakah kedepannya ada perkembangan apa tidak di daerah tersebut. Kalau harapannya itu berkembang, kita berani beli.
Sebab nanti dalam bisnis properti itu setahun investasi jangka waktu yang agak lama, minimal 1 tahun, baru nanti kita kafling ya. Kafling itu pun ada aturan mainnya. Kita jangan menjual tanah itu satu geluntung misalkan dijual 8 orang. Kalau kita belum mengerti aturan pemerintah itu, kafling itu maksimal 5 dibagi 5. Misalkan kita beli tanah 150 ubin, nanti ada yang untuk jalan misalnya 20 ubin, tinggal 130, nanti kita bagi 4, 5 dengan jalan ya, 5 dengan jalan. Jadi jangan kita membayangkan 150 dibagi 10 ubinan jadi 15 kafling, tidak begitu. Nanti kita mentok di Badan Pertanahan Nasional itu tidak diizinkan. Kecuali kalau kita punya anak banyak, hitungannya waris bisa lebih dari 5. Tapi kalau untuk pribadian maksimal mengkafling tanah itu, mematok tanah, memotong-motong tanah itu maksimal jadi 5. Kalau lebih dari 5 kita harus punya PT ya, harus punya PT. Jadi sementara bayangkan kita beli tanah 1 bidang itu maksimal bisa dibagi 5. Sebab pengalaman saya, kalau kita menjual tanah sedikit, luasannya lebih sempit, lebih sedikit, itu jauh lebih mudah daripada menjual tanah yang lebih luas sekaligus. Jumlah uangnya terlalu banyak ya. Kalau di daerah Purwokerto itu ya, orang beli tanah yang pasarnya banyak itu orang yang punya uang antara 50 sampai 200 juta. Jadi 50, 100, 125, 130